Ya, welcome back on Sensotech Channel, teman-teman. Masih di serial System Design Fundamental. Nah, sekarang kita akan melanjutkan lagi materi kita di bagian Leaderless Applications ya. Jadi, kalau teman-teman ingat ya, di video sebelumnya di Leaderless Applications, gue mention beberapa kali tentang quorum ya. Jadi, apa itu quorum, teman-teman? Ya, kalau teman-teman familiar dengan kata quorum gitu ya, kurang lebih mirip-mirip pengertiannya seperti itu, teman-teman. Nah, bedanya di Leaderless Applications gitu ya. Misalkan gue punya database, ya, cluster database dengan menggunakan Leaderless Applications, di mana kita bisa nulis kemana aja dan bisa read kemana aja. Misal, ini klien pengen write, gitu ya. Ketika kita menerapkan quorum write, nah ada dua ya, ada quorum write, ada quorum read. Ya, jadi pada saat klien ingin write dan menggunakan quorum, maka dia harus minimal mendapat respons sukses dulu gitu ya, mendapat respons balikan dulu dari minimum number of quorumnya ya pada saat write tentunya, karena write quorum misalkan write quorumnya misalkan 2, maka dia akan ngirim 2 request penulisan data. Misalkan dia pengen nulis X sama dengan 7 gitu ya, dia akan ngirim ke misalkan ini A, ini B, ini C, dia akan ngirim ke 2 node ya, dalam hal ini si A sama si B. Oke, si A udah acknowledge gitu ya. Oke, ada klien nih pengen write X sama 7. Oke, gua simpan X sama 7, dia balikin. Oke, dia acknowledge, ada 1 tapi masih belum quorum gitu ya. Terus nunggu si database B dulu beres gitu, X sama dengan 7 juga. Oke, acknowledge, dia balikin lagi. Oke, selesai. Nah, itu disebut sebagai quorum write. Nah, sedangkan yang read, teman-teman, ya sama aja sebenarnya ya. Prinsip quorumnya sama, cuma bedanya pada saat dia read gitu ya. Gue pengen tahu dong X itu berapa gitu ya. Misalkan read quorumnya sekarang gitu ya. Kalau tadi kan write quorum ya. Nah, ini read quorumnya misalkan 2 juga. Gitu ya. 2 juga. Maka dia akan ngambil gitu ya, ngambil value dari 2 database. Misalkan ngambil dari yang B sama yang C misalkan. Si B bilang, "Oh, X sama dengan 7." gitu. Si C bilang, "Oh, gua nggak tahu X ini belum ada." gitu ya. Nanti dia akan compare versioningnya nih, lebih tinggi yang mana. Kalau si B ini versioningnya lebih tinggi daripada yang si C gitu, maka diambillah si B. Nah, pada saat diterima sama si B, ingat, pada saat diterima oleh si klien yang read gitu ya, dia compare tentang si C ini adalah stale. Nah, masih ingat ya di video sebelumnya ya, silahkan cek video gue tentang Leaderless Applications ya, gimana cara Leaderless Applications melakukan eventual consistency ya. Jadi somehow si C akan diperbaiki pada saat si klien narik, yang disebut sebagai read repair. Untuk tahu detailnya gimana, silahkan cek videonya sebelah sini ya. Oke, nah jadi ini adalah quorum teman-teman, ada 2 ya, ada write quorum, ada read quorum. Oke, nah triknya teman-teman, bukan trik ya, gue bilang apa ya, prinsipnya ya, kegunaan dari write dan read quorum ini teman-teman, kalau teman-teman nyadar ya, bahwa ketika kita set write quorum ditambah dengan read quorum itu jumlahnya lebih dari jumlah node-nya, jumlah node si database gitu ya, ini kita bisa pastikan proses read repair akan terjadi, teman-teman. Ya. Artinya apa? Artinya kita bisa garanti bahwa si read ini akan selalu dapat data yang baru. Contoh misalkan ya, di sini ada database 1, database 2, database 3, database 4, sama database 5. Oke, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Misalkan dia write nih, dengan write quorum, ini kan jumlahnya 5 ya, gue pengen memenuhi, atau enggak memenuhi dulu ya, misalkan W tambah R harus lebih dari N. N-nya kan sekarang 5 ya, jumlah node-nya 5 nih. N sama dengan 5. Misalkan write-nya cuma 2, quorumnya gitu ya, read-nya cuma, let's say 2 juga nih, si quorumnya gitu ya. Pada saat dia write, misalkan ternyata ke sini, DB1 sama DB2. Oke, pada saat ada yang read, karena quorumnya cuma 2, bisa jadi dia read-nya nggak dari yang paling baru. Bukan dari DB1 DB2, tapi dia read dari misalkan DB4 sama DB5 misalkan, yang belum punya value yang terbaru. Ngerti ya maksudnya ya? Paham ya? Nah, solusinya gimana? Solusinya kita harus buat gitu ya, penjumlahan antara maksudnya write quorum dengan read quorumnya itu harus lebih dari node-nya. Terserah mau write-nya atau mau read-nya. Misalkan gitu ya, ini karena 5, gue mesti lebih besar ya, berarti misalkan gue bikin write-nya 3, read-nya 3 misalkan. Ya, maka dia harus dipaksa untuk
nulis ke 3 node dulu gitu ya, misalkan dari 1, 2, sama 4 misalkan. Nah pada saat read gitu ya, read juga sama, dia dipaksa harus ngambil 3. Nah, maka kombinasi apapun gitu ya, kombinasi manapun pasti akan menghasilkan atau pasti akan ngehit gitu ya ke database yang punya data yang paling baru. Misal dia ngambilnya ke 3, 5, 4 misalkan. Sama, 4 kan udah data yang paling baru kan versionnya kan. Misalkan dinulis X sama dengan 7 misalkan ya, X sama dengan 7 lagi. Oke, maka si database mate udah punya nih X sama dengan 7 ya kan. Maka pada saat ditarik X sama dengan 7, oh gua tahu nih bahwa sebenarnya database 3 dan database 5 ini stale statusnya. Ya, maka gua update kalau di read repair. Ya, tapi jangan khawatir gitu ya. Pun kalau misalkan nggak pakai read repair, nah teman-teman masih ingat di video sebelumnya tentang anti entropi. Silahkan cek video sebelumnya kalau teman-teman pengen tahu ya. Tapi intinya gue pengen garis bawahi masalah quorum ini. Nah biasanya cara penggunaannya seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin in normal circumstances gitu ya, seharusnya quorum ini bisa menghasilkan strong konsistensi teman-teman. Ya. Maksudnya strong konsistensi gimana bang? Artinya ketika ada orang manapun yang read gitu ya, dan dari node mana aja dengan read quorum yang sama gitu ya, read dan read quorum yang sama gitu, pasti dia akan dapat data yang sama teman-teman. Coba aja dengan segala kemungkinan kondisi gitu ya, ketika W plus R lebih dari N, itu seharusnya in a normal circumstances gitu ya, kita bisa dapat database database applications yang punya strong konsistensi. Tapi itu normalnya gitu ya. Tapi ingat, kita kan di sini bikin sistem desain itu kan harus resilient terhadap failure gitu ya. Jadi bukan avoiding the failure, justru ketika ada failure kita harus ngapain gitu ya di sistem desain ini gitu. Nah, gue akan coba kasih contoh kenapa leaderless applications yang melakukan quorum seperti ini pun ya belum bisa layak disebut strong consistency teman-teman. Nah, gue udah punya contoh kasus nih di mana tadi ya. Jadi walaupun kita menerapkan ini ya quorum seperti ini, ada kasus di mana dia tidak bisa menghasilkan strong konsistensi gitu ya, di mana semua klien akan baca data yang sama gitu ya, regardless dia baca dari node mana aja gitu ya. Jadi kita bisa anggap itu sebagai kayak satu single copy of data gitu ya. Nanti jelasnya di linearizability. Tapi anyway, balik lagi ke topik gitu tentang quorum juga belum bisa disebut sebagai strong konsistensi adalah ketika seperti ini teman-teman, terjadi concurrent write ke clusternya ya. Si A nulis, si B nulis, si C nulis di waktu yang concurrent gitu ya. Dia punya overlapping time gitu. Nah pada saat si A nulis gitu ya, masuk gitu, masuk ke database clusternya gitu ya, database 1, database 2, database 3. Hasil dari concurrent writes-nya adalah seperti ini teman-teman, urutannya gitu ya. Ini time kesini jalannya ya, waktu. Oke. Nah permasalahannya teman-teman, pada saat ada yang baca gitu ya, misalkan klien 1 ya, ini klien 1, ini klien 2. Kalau misalkan kita terapkan quorum gitu ya, quorum read-nya misalkan sama dengan 2 gitu, oke, dia akan baca dari sini nih, klien 1 nih. Klien 1 akan baca ke sini, ke database 1, database 2. Quorum dong. Ya kan, dia akan compare, oke, gue dapat si A gitu ya, si A yang dari database 1, terus gue dapat si WB gitu ya, si write dari si B di database 2. Oke, pada saat concurrent ingat ya bagaimana cara multi master atau leaderless meresolve masalah concurrent gitu ya. Salah satunya adalah last write wins. Silahkan dicek di bagian multi master teman-teman kalau teman-teman masih bingung ya. Nah, dia ternyata decide untuk WB yang lebih baru daripada WA gitu ya. Maka dia akan nganggap bahwa si database 1 ini stale, maka nilainya adalah WB. Masalahnya kalau klien 2 ini baca tapi dari sini database 2 dan database 3, nah ya ada WC dan WB. Ngerti ya maksudnya ya? Ternyata akan dianggap yang hal yang sama gitu. WC lebih latest daripada si WB gitu ya. Berarti seharusnya WC ini yang menang, ya kan? Berarti si klien 2 dapatnya WC. Nah, ini yang disebut sebagai ya tadi ya belum disebut sebagai strong consistency karena ternyata ada kemungkinan di mana klien 1 dan klien 2 dapat result yang berbeda gitu. Klien 1 dapatnya WB dan mengira bahwa WB itu yang paling baru, sedangkan klien 2 bilang gue dapatnya WC kok, gue compare dari database 2 dan database 3, gue dapat WC yang paling baru gitu. Ya.
Hanya karena si klien satu itu cuma ngambil read quorum dari database 1 database 2, dia nggak dapat value CBC ini gitu. Makanya dia cuma dapat sampai si WP ini. Ngerti ya maksudnya ya? Ini ketika terjadi si concurrent writes, teman-teman. Nah, yang kedua gitu ya, skenario kedua adalah ketika terjadi sloppy quorum, teman-teman. Quorum. Apa itu sloppy quorum? Sloppy quorum itu gini. Jadi biasanya gitu ya, kita deploy leaderless replications itu karena ya kita bisa write atau read kemana aja gitu ya. Kita biasanya mengklasterkan dia dalam region gitu ya. Misalkan ini region Asia misalkan ya. Ini region Europe. Oke, misalkan ini Europe. Ketika ada klien ya pengen nulis ke si Asia gitu ya, ternyata cluster quorumnya itu nggak available gitu ya, misalkan write-nya adalah minimal 2 gitu ya, ternyata ini nggak available 2, dia cuma terisa 1, nggak memenuhi quorum kan, maka biasanya dia akan di redirect nih, request write-nya akan di redirect ke ini region yang memang ready, yang siap, yang quorumnya apa namanya mencukupi gitu ya untuk menerima si write request ini, dia akan diarahkan ke sini. Oke, write-nya selesai, nggak masalah gitu ya. Nah, problemnya adalah ketika dia turning on lagi gitu ya, jadi dia nyala lagi nih si database-nya gitu ya. Jadi dia ada lagi nih. Nah, masalahnya ketika dia ada di region yang sama, hampir pasti gitu ya, dia akan diarahkan ke region yang ada di ya, ke database di region yang paling dekat gitu ya. Ya dia akan balik ke sini gitu. Nah, pasti datanya nggak ada. Kenapa? Karena adanya di Europe. Karena pada saat dia mau nulis gitu ya, kebetulan cluster lagi nggak available gitu, dia diarahkan nulis di region Europe. Sekarang datanya ada di Europe, teman-teman, bukan di Asia. Ya, paham ya? Ini mirip kayak, ya mirip-mirip ya, kasusnya kayak si single leader ketika mati. Ya, ketika single leadernya mati, terus dikirim ke leader yang baru, terus leader yang lama hidup gitu ya. Nah, gimana cara mereka nyinkronkan datanya gitu ya, tentang masalah split brain kalau teman-teman masih ingat. Oke, paham ya? Nah, tapi kalau kita melakukan ini gitu ya, replications antar region, nah biasanya disebut sebagai hinted handoff. Ya, sebenarnya ini kayak replications juga gitu ya, dia akan copy the data yang nggak ada di Asia gitu ya, dia akan direplikasi ke sini sehingga region Asia jadi punya datanya lagi gitu. Ya, we are in a good shape again gitu. Jadi ya udah, ketika dia request ke Asia pun datanya masih ada lagi. Tapi ingat ya, waktu untuk mereplikasi kan ada jedanya gitu. Jadi pada saat sebelum terjadinya replikasi hinted handoff ini, sebelum hinted handoff ini berhasil gitu ya, maka klien yang ingin baca dan udah nulis di Europe itu pasti ketika baca di Asia datanya belum ada gitu. Makanya tetap disebut sebagai eventual consistency. Ya, paham ya maksudnya ya. Itulah ini adalah dua kasus gitu ya. Jadi ketika ada concurrent writes dan ada sloppy quorum, ini adalah dua kasus di mana walaupun gitu ya, even though kita udah implement quorum W ditambah quorum read-nya itu lebih dari jumlah node-nya gitu ya, seharusnya strong konsistensi, ya tetap belum bisa dikatakan strong konsistensi. Karena kalau kita bicara tentang specific problem gitu ya, kayaknya hampir nggak ada gitu ya yang database yang very very strong konsistensi gitu ya. Kecuali kalau dia menerapkan synchronous replications gitu ya, dia nungguin dulu replicationnya sampai berhasil baru kita acknowledge ke customer, baru bisa di achieve gitu ya. Jadi somehow kita tetap harus mempertimbangkan bahwa at some point of the failure gitu ya, di beberapa kasus failure itu strong konsistensinya harus dicek lagi gitu, apakah benar nih strong konsistensi atau enggak. Oke, jadi ini tentang quorum teman-teman.